Halo rekan semuanya, ini adalah dasar-dasar pola bermain sepak bola saat bertanding agar menghasilkan pola bermain yang bagus. Ini dari channel TOWP, silahkan simak video ini sampai selesai dan lebih baik lagi jika Anda menggunakan headset. Jadi nanti Anda bisa melihat skema, gambar di sini benar-benar bisa didengarkan jelas dan bisa ditunjukkan pada setiap diagram. Oke, untuk awalnya saya akan berusaha menjelaskan bahwa bermain sepak bola itu sebenarnya tidak sesederhana yang kita kira. Jadi bermain sepak bola dengan cara natural dan otodidak itu mungkin hanya sekedar berusaha merampas bola, membawa bola, lari, bikin gol. Sebenarnya main sepak bola itu tidak sederhana, itu ada banyak aspek yang harus kita pahami agar menghasilkan permainan dan cara bermain sepak bola yang bagus, efektif, produktif, dan enak ditonton baik bagi para penikmat sepak bola maupun yang sudah paham mengenai sepak bola. Oke, untuk dari yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa posisi penting untuk seorang pemain ya, untuk berbagai macam posisi. Yang pertama adalah yang namanya orang ketika main sepak bola, jika ingin bagus, yang pertama jelas harus paham posisi bermain. Dia bermain di area mana, ruang geraknya berapa, radiusnya, itu harus paham terlebih dahulu karena ini adalah hal yang terpenting. Jika tidak paham posisi bermain, maka bermain akan menggerombol dan tidak bisa mengalirkan bola secara efektif di setiap lini pertandingan. Anda bisa lihat blok diagram di sebelah kanan ini untuk setiap posisi. Ini adalah hanya salah satu contoh pola permainan yang saya kira untuk semua orang bisa dipahami dengan mudah. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Posisi yang kedua adalah sebelum dapat bola. Jika Anda bermain sepak bola, pasti ada posisi di mana Anda belum dapat bola. Kalau belum dapat bola itu ngapain? Harus ngapain di situ kalau belum dapat bola? Jadi kalau belum dapat bola, yang paling penting diperhatikan adalah bukan terus diam menanti bola, itu bukan, tapi perhatikan posisi teman-temannya. Teman-teman yang belum dapat bola dan teman yang sedang mendapatkan bola. Kemudian setelah tahu itu Anda mencari ruang. Jadi sebelum dapat bola, jangan hanya diam menunggu dikasih bola atau menunggu dipanggil temannya untuk dikasih bola. Jadi sebelum dapat bola jangan diam, tapi perhatikan posisi teman-temannya. Tadi sudah saya jelaskan, teman yang sedang mendapat bola, teman yang sedang free tidak mendapat bola. Posisinya ada di mana, Anda kalau bisa di memori di otak Anda, direkam supaya paham posisinya. Kemudian Anda sambil mencari ruang gerak sehingga ketika nanti dikasih bola atau minta bola sudah tidak keteteran dan bisa cepat langsung memberi ke temannya karena sudah tahu posisinya. Kemudian posisi berikutnya ketika Anda bermain bola adalah setelah mendapat bola. Setelah mendapat bola harus bagaimana? Harus dikasih kemana? Jadi yang paling penting di sini adalah setelah mendapat bola Anda sudah siap sebelum dapat bola. Jadi setelah mendapat bola Anda sudah tahu posisi. Jika bola itu ideal bisa menghasilkan gol, ya Anda bisa shoot untuk membuat gol. Jika bola itu ideal untuk diberi ke teman Anda yang punya ruang lebih free dan bisa potensial menghasilkan peluang, maka kasih saja ke teman Anda. Jangan memaksakan diri untuk membawa bola dan membuang-buang tenaga menjadi lebih boros. Tapi jika melihat teman Anda lebih punya ruang free dan lebih potensial untuk menghasilkan peluang, kasihlah langsung ke rekan Anda yang punya ruang tersebut. Kemudian peluang yang berikutnya adalah kasih bola ke rekan Anda yang punya posisi dan ruang bagus, dan kembali Anda membuka ruang untuk meminta bola. Jadi teman Anda posisinya adalah sebagai jangkar atau untuk pantulan. Jadi jika Anda dalam posisi seperti ini setelah mendapat bola, Anda bisa memberi bola ke teman, kemudian Anda lari untuk mencari ruang meminta bola. Saya contohkan di sini biar lebih jelas. Misalkan seorang gelandang ingin melakukan penyerangan dan tujuan akhirnya adalah striker.
Jika seorang gelandang sudah memberi bola ke stopper, kemudian stopper mengolah bola sebentar, gelandang mencari ruang, kemudian meminta bola kembali dari stopper, kemudian dari gelandang baru dikasih ke wing atau ke strikernya. Jadi di sini stoppernya jadi jangkar gelandangnya, karena gelandang memberi bola, kemudian gelandang mencari ruang, meminta bola lagi stopper, baru gelandang ke strikernya. Jadi antara gelandang dan stopper bisa menjadi media masing-masing. Ini adalah penjelasan dari poin ini. Kasih bola ke teman, kembali buka ruang, meminta bola. Posisi yang kurang tepat adalah ketika Anda memberi bola ke teman, Anda diam saja, menunggu dikasih bola, itu sebenarnya nanti bola tidak akan mengalir kalau posisinya seperti itu. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi ketika sedang dipres. Kalau sedang dipres, Anda harus gimana? Karena orang lazimnya kalau sedang mendapatkan bola dipres pasti akan sangat bingung. Harus membuka ruang kemana, harus dribbling kemana, harus ke kanan atau ke kiri, harus ke belakang atau ke belakang, kadang bingung seperti ini. Jadi pada saat Anda sedang dipres, poin yang pertama adalah paling mudah adalah dengan memanggil teman terdekat Anda, pemain yang paling dekat dengan bola Anda. Jadi jangan menunggu teman meminta kalau Anda sedang dipres, tapi Anda berpeluang untuk memanggil teman Anda yang paling dekat supaya membantu Anda membuka ruang. Jadi jangan diam saja menunggu temannya minta bola ketika Anda sedang dipres. Kemudian peluang yang berikutnya adalah ketika Anda sedang dipres adalah lihat luas lapangan dan perhatikan teman yang punya ruang bebas. Jadi ketika Anda sedang dipres, Anda langsung matanya langsung dibuka lebar lapangan, dilihat lebar lapangan, mana teman yang sedang free, Anda langsung sontek ataupun kasih solor ke teman Anda. Jangan diotak-atik terlalu lama. Kemudian posisi berikutnya yaitu pada saat sedang dipres, Anda bisa melakukan capping. Capping artinya mendribling bola dengan arah berlawanan lawan. Jadi ketika Anda sedang dipres oleh lawan, dapat bola langsung dipres, lihat arah lawannya sedang lari ke kanan, Anda jangan mengolah bola ke kanan karena jelas mudah dikejar atau mudah dirampas. Ketika Anda mendapatkan lawan sedang mengejar, ngepres Anda dari posisi kanan sedang berlari ke kanan, Anda usahakan capping bola ke kiri sehingga lawan itu mati langkah. Karena lazimnya orang ketika sudah berlari ke kanan akan membalik badan merebut bola pada Anda. Ini punya jeda waktu cukup lama karena dia akan menghimpun tenaga dulu. Jadi yang paling poin inti di sini, di poin berikutnya di sini adalah yang namanya capping adalah Anda bisa memposisikan bola berlawanan dengan lawan yang sedang ngepres. Jadi kalau lawan ngepres dari sebelah kanan, Anda capping rubah arah bola ke sebelah kiri. Lawan sedang ngepres Anda di sebelah kiri, Anda harus capping bola ke sebelah kanan. Cari teman di sebelah kanan, kasih di kanan. Jangan sekali-kali jika Anda sedang dipres, Anda melakukan dribbling searah dengan lawan. Karena jika searah dengan lawan, maka lawan tersebut siap untuk merampas bola karena arahnya sejalur dengan Anda. Jangan membuat arah yang satu jalur dengan lawan. Artinya Anda harus selalu membuat ruang yang berlawanan dengan lawan yang sedang ngepres. Jadi saat dipres, Anda harus tahu posisi lawannya sedang maju, Anda harus membuat bola itu bergulir berubah arah ke kanan atau ke kiri. Begitu juga sebaliknya tadi sudah dijelaskan. Kemudian ketika Anda sedang mendapat bola dan posisinya free, tidak dipres, Anda jangan menggocek-gocek bola terlalu lama. Tapi jika Anda berpikir lebih jauh mengenai permainan sepak bola, ketika sudah dapat bola, Anda bisa melakukan dribbling, artinya dribbling efektif. Dribbling efektif adalah dribbling yang benar-benar tujuannya membuka ruang untuk teman yang lain. Jadi ketika Anda mendapat bola, punya ruang gerak untuk dribbling, pasti lawan fokus memperhatikan Anda untuk merampas bola. Ketika sedang mau dirampas, Anda bisa melakukan dribbling dan 1-2 sentuhan untuk membukakan ruang pada teman Anda yang lain. Ketika ruang untuk teman Anda yang lain ini sudah terbuka, Anda baru bisa memberikan bola kepada rekan Anda tersebut. Jadi jangan
Ketika sedang tidak dipres mendapatkan bola, Anda mengotak-atik bola, menunggu lawan melakukan pressing atau berusaha merampas bola. Itu nanti tenaganya sangat boros. Kemudian di sini adalah di sebelah kanan ini adalah aplikasinya, aplikasi dari semua posisi, kondisi ya, paling tepat itulah kondisi pada saat Anda bermain bola di lapangan. Yang saya contohkan di sini gelandang ya. Saya contohkan di sini gelandang karena gelandang ini bisa dibilang paling dominan menentukan arah permainan sepak bola. Jadi gelandang pilihan itu nanti menentukan arah bermain sepak bola. Apa dia mau offense, apa dia mau defense. Dia menjadi jangkar untuk teman-temannya bermain sepak bola. Begitu juga posisi permainan yang lain, Anda bisa lihat di setiap titik di sini, Anda bisa perhatikan area bermain dan ruang geraknya. Jadi seorang gelandang di sini sebelum dapat bola, dia berlari sesuai dengan ruangnya, ya sebelum dapat bola, mencari ruang untuk teman-temannya, untuk mengetahui posisi striker dan posisi wing, dalam posisi lagi di press atau lagi free, itu gelandang sebelum dapat bola, seorang gelandang mencari ruang. Ketika mendapatkan bola, seorang gelandang yang sudah sangat responsif, begitu dia dapat bola karena sebelumnya sudah tahu posisi teman-temannya, tentu akan mudah memberikan bola. Bolanya itu mau bola daerah, bola soloran, bola sprint, bola balap, ataupun sontekan. Gelandang sudah lebih tahu dulu pada saat sebelum dapat bola tadi, karena sudah tahu posisinya. Gelandang juga berpeluang untuk melakukan shoot jika posisinya ideal, kasih bola ke teman yang punya ruang free tadi, dan juga melakukan jangkar atau pantulan. Jadi gelandang bisa memberikan dulu stopper, buka ruang, minta bola ke stopper, dapat bola, baru kasih ke striker. Ini aplikasinya setelah seorang pemain, contohnya gelandang, sudah mendapatkan bola. Ketika gelandang ini sedang dipres karena dia adalah pemain kunci, pasti jika sudah diketahui lawan, gelandang akan sering dipres, ditutup ruangnya oleh lawan, lalu gelandang harus bagaimana? Jadi gelandang jika sudah responsif ketika dia dipres, ditutup ruang geraknya, sedang dipres bolanya, ditutup ruang bolanya, berusaha dirampas oleh lawannya, gelandang ini harus cepat melihat teman terdekat bola dan memanggil teman terdekatnya. Jangan menunggu gelandang itu dipanggil temannya ketika minta bola. Dan gelandang yang responsif tentu sudah tahu bagaimana cara melakukan capping bola. Pada saat dia dipres di sebelah kanan, harus mematikan langkah lawannya ke sebelah kiri, selalu berlawanan. Dan itu dilakukan sudah otomatis untuk seorang gelandang. Kemudian aplikasi saat gelandang tidak dipres. Saat gelandang tidak dipres, dia tidak hanya sekedar dribbling untuk menunjukkan skill dan keahliannya, sama sekali bukan. Tapi gelandang yang bagus adalah ketika dipres, punya ruang gerak untuk dribbling. Dia melakukan dribbling betul-betul sedang membuat sebuah taktik untuk membukakan ruang-ruang untuk temannya ini. Karena pada saat gelandang sedang membawa bola dan punya ruang, pasti lawan akan fokus untuk pressing pada gelandang ini. Pada saat dia mau dipres, gelandang sudah bisa melakukan dribbling yang nanti membuat sebuah teknik atau taktik supaya striker ini punya ruang. Jadi nanti gelandang ketika memberi bola ke striker ini dalam posisi yang ideal, itu pada saat posisi offense. Begitu juga pada saat gelandang sedang memprediksikan permainan untuk posisi defense atau bertahan. Jika sedang dipres betul-betul, dia juga harus melihat posisi stopper ataupun libero, baik di stopper atas maupun center libero. Dia juga akan membukakan ruang bagi mereka agar bola bisa dimainkan setengah lapangan, kemudian dia bisa mencari ruang untuk striker maupun wing untuk melakukan kembali yang namanya offense. Jadi panah di sebelah atas ini adalah ketika gelandang melakukan skema offense, panah sebelah bawah ini gelandang pada saat skema melakukan defense. Jadi itulah posisi penting, ada 5 posisi penting jika Anda ingin bermain bola yang bagus dan memiliki pola permainan yang linier, artinya mengalir di setiap lini. Anda harus memperhatikan posisi-posisi ini. Anda harus tahu yang Anda lakukan saat dalam kondisi seperti ini.
paham posisi bermain saat sedang bermain sepak bola. Paham sebelum dapat bola harus ngapain, ketika belum dapat bola itu harus ngapain, tidak diam diri, tidak menunggu dikasih bola. Saya sudah jelaskan tadi. Kemudian posisi dan kondisi berikutnya adalah setelah mendapat bola, harus ngapain setelah mendapat bola. Saat sedang dipres harus ngapain saat sedang dipres. Saat sedang tidak dipres harus gimana, harus membuka ruang untuk teman yang lain. Dan ini adalah posisi-posisi yang harus dipahami ketika Anda mau main bola yang bagus, main bola yang punya pola, bukan main bola yang alami, yang otodidak, artinya tidak terpola. Jadi pahami posisi saat Anda bermain bola di lapangan dan harus gimana, ini adalah polanya. Anda silakan bisa pelajari ini dan bisa aplikasikan di lapangan ketika Anda bermain sepak bola ataupun sedang berlatih dengan model kucing-kucingan, itu juga bisa diterapkan. Tujuannya adalah agar benar-benar memahami yang namanya bermain sepak bola itu harusnya seperti apa, idealnya itu harus seperti apa. Ketika bola sudah bergulir, Anda harus bagaimana. Inilah posisi-posisi inti setiap pemain sepak bola dari berbagai posisi. Sementara itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Silakan bisa diputar ulang videonya untuk lebih paham. Sebelum dan sudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya.